analisis transaksional ini dikembangkan oleh Eric Berne. Ini termasuknya analisis struktural ya, karena analisis struktural dan transaksional dikatakan struktural karena melihat struktur ego. Struktur ego, jadi masih ingat ego konsepnya psikoanalisis? Ada yang masih ingat? Ego punya beberapa fungsi, diantaranya adalah dialektika, kemudian identitas, ya, identitas ego. Kalau yang ini lebih ke identitas kayaknya. Ya, kita akan membahas tentang ego ini. Ya, ada 3 kedudukan ego dalam yang terpisah, yaitu ego orang tua, ego orang dewasa, dan ego anak. Jadi kita akan berfokus ke 3 hal itu. Kemudian dikatakan transaksional, mengapa? Karena analisis transaksional ini bertumpu pada klien sebenarnya, bertumpu pada klien, dan ini memang menggunakan mode transaksional. Jadi ada, ya, sepenuhnya diserahkan kepada klien. Itu kemudian apa yang diserahkan? Sebenarnya adalah kesediaan, ya, kesediaan untuk menjalani proses. Kesediaan untuk menjalani proses, kesediaan untuk berkembang, kesediaan untuk mengambil tanggung jawab, ya. Apa aja aspek dalam analisis transaksional ini? Aspeknya adalah yang pertama kognitif, aspeknya adalah rasional, dan aspek behavioral. Aspek kognitifnya ini berbicara tentang persepsi, pikiran, perasaan, apa yang mereka rasakan, apa yang dirasakan orang, apa yang mereka pikirkan, itu menjadi bekal utama dan yang pertama untuk melihat, untuk menganalisis. Kemudian rasional, karena ini ya, rasional karena ini melihat klien itu diminta untuk lebih rasional kepada diri sendiri, nggak main perasaan. Bukannya berarti tidak ada pengakuan atas perasaannya, tidak, tetapi mengedepankan rasionalitas, ya. Kemudian berorientasi pada behavioral atau tindakan. Jadi harus bukan hanya main di pikiran, tetapi harus sampai tindakan itu juga ada perubahan, begitu. Jadi ini ditambah 3 hal ini ditambah dengan peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran apa? Peningkatan kesadaran untuk membuat putusan baru. Jadi secara konsep analisis transaksional ini melihat bahwa manusia itu mempunyai masa lalu yang harus diterima, dianalisis. Kenapa masa lalunya begitu? Masa lalu itu bisa masa kecil, masa remaja, seperti itu. Yang dari situ kemudian disadari, dikenali, itu sebenarnya terbentuknya karena apa, situasinya apa, keadaan apa yang ada, sehingga menciptakan diri, self atau ego si klien seperti saat ini. Itu. Nah, baru kemudian setelah melihat masa lalunya, klien diajak untuk melihat masa kininya. Hal-hal yang dia pakai dulu, ego-ego yang dia miliki, itu masih fungsional nggak ketika dia dewasa sekarang? Seperti kasusnya Stan, di ilustrasi Stan, ya, itu juga seperti itu. Dari Stan, masa kecilnya yang seperti itu, tidak ada pengakuan dari ibunya, dan terus mencari pengakuan dari ibunya.
ego anak-anaknya, ya, ego anak-anaknya, ego orang tua, ego dewasanya dia yang dia miliki sepanjang itu bisa nggak dia pakai untuk ketika dia dewasa. Kalau ternyata ada yang tidak bisa dipakai, tidak berfungsi lagi, itu tidak membantu, tidak memudahkan, tidak meringankan, maka harus dirumuskan ulang, diformulasikan ulang, harus dibuat putusan-putusan baru kalau bahasanya AT atau analisis transaksional. Harus dibuat yang baru, yang itu lebih support, lebih berfungsi, lebih fungsional untuk keadaan saat ini ketika stand dewasa. Artinya stand kecil itu dia tidak punya kekuasaan, kekuatan atau power untuk, dan kemampuan juga ya, karena masih anak-anak kan kemampuan kognitifnya masih sangat terbatas. Itu dia akan menggunakan putusan-putusan, ketetapan-ketetapan, standar-standar yang ditetapkan oleh orang tuanya menjadi miliknya. Jadi ini mengintroyeksi, masih ingat introyeksi, defense dibuka lagi defense mekanismenya psikoanalisis. Introyeksi ya, introyeksi itu mengambil karakteristik orang lain menjadi milik pribadi. Jadi seperti kita mengakuisisi itu apa ya? Mengakuisisi itu kita mendapatkan memperoleh norma-norma, ketentuan, nilai, value, terus aturan dari orang tua menjadi milik kita. Misalnya orang tua mengatakan anak-anak kalau malam nggak boleh main di luar. Anak-anak kalau malam tidak boleh main di luar. Kita waktu menjadi anak-anak kita terima aja karena yang ngomong begitu orang tua. Kita karena anak kecil kan gitu, ngikut apa kata orang tua, whatever kata orang tua itu baik atau buruk. Anak kecil kan belum bisa memfilter karena kognitifnya belum berkembang dengan baik, sehingga orang tuanya lah yang membuat putusan atau ketetapan atau standar tadi dan anak tinggal ngikut. Itu juga yang dilakukan oleh Stan. Jadi ibunya ngasih tuntutan-tuntutan yang bagi Stan itu impossible. Stan nggak cukup baik lah bagi ibunya, sehingga dia jadi ibunya tuh ngasih standar-standar yang bagi Stan itu sulit untuk direalisasikan bagi seorang Stan. Dan Stan akhirnya mengintroyeksi, mengambil standar dari ibunya menjadi miliknya sendiri. Paham? Nah, apa yang diintroyeksi oleh Stan kecil ini pada saat dewasa, bagi anak kecil mungkin work, itu bekerja. Jadi ada standar-standar, norma, aturan, ketetapan, putusan, standar, apalagi ya, itulah ya yang ditetapkan oleh orang tua untuk anak, dan anak menggunakan itu. Dan ketika dewasa seharusnya anak bisa menilai itu seberapa berfungsi sih sebenarnya apa kata orang tua itu ke dirinya yang sekarang sebagai orang dewasa. Sehingga sebagai orang dewasa, menurut analisis transaksional, seseorang itu, individu itu harus mengevaluasi lagi tetapan atau putusan orang tua yang dibuat oleh orang tuanya untuk dia waktu kecil itu masih work nggak untuk dia di masa dewasanya. Itu membantu dia nggak? Kalau ternyata enggak, maka sudah saatnya sebagai orang dewasa menulis ulang aturan, norma yang dulunya ditetapkan orang tuanya menjadi itu berdasarkan dirinya yang sekarang, nilai dia yang sekarang. Misalnya dulu waktu kecil nggak boleh main di luar kalau sudah malam. Sekarang bisa nggak sih kita dengan usia 20 plus masih
kalau diajak keluar malam ogah-ogahan, itu kan kita masih menggunakan nilai norma yang diberlakukan anak sebagai kepada orang, dari orang tua kepada kita sebagai anak kecil, terus kita pakai di masa dewasa. Bisa nggak? Kita sebagai orang dewasa mungkin butuh nongkrong sama teman, karena kita butuh berelasi, membuat komunikasi, kita perlu membangun hubungan, kita perlu interaksi dengan orang-orang seusia kita dengan cara yang lebih dewasa. Dan kadang-kadang itu dilakukan ketika malam hari, nongkrong di angkringan, ngobrol gitu ya. Banyak koneksi-koneksi yang kemudian terbentuk karena pertemuan seperti ini, sehingga kalau kita masih mau pakai aturan orang tua, nggak boleh keluar malam, itu kira-kira kita masih bisa pakai gak? Apalagi kalau individu si klien itu adalah cowok masih pakai aturan kayak gitu, jelas itu nggak work kan, jelas itu tidak berfungsi kan, itu tidak bekerja kan untuk orang dewasa, karena itu menghambat, itu membatasi. Sehingga sebagai orang dewasa kita perlu menulis ulang bahwa oke, kita membutuhkan ini kok, kita butuh pergi hangout bareng temen, nongkrong, kongko, ngomongin kesempatan kerja, ngomongin masalah masalah apa ya orang 20 plus kan masalahnya beda ya, dan ngobrol dengan teman itu bisa ngasih kita mungkin masukan, kita mungkin dapat insight baru, kita dapat info-info lowongan kerja, lowongan kesempatan seperti itu untuk mengembangkan diri, kenal dengan komunitas sehingga kita butuh keluar bareng. Jadi hangout bareng teman selama itu sesuatu yang berguna, nggak bikin kita punya value yang negatif, why not? Akhirnya kan kita sebagai orang dewasa perlu menulis ulang ketetapan untuk diri kita sendiri. Apa yang dulu disampaikan orang tua, jika itu memang sudah tidak work, itu tidak bekerja lagi, tidak berfungsi lagi, ya sudah, jangan dipakai, jangan dipaksa dipakai. tulis ulang, dan kita sebagai orang dewasa, menurut analisis transaksional itu kita mampu, kita bisa, dan kita harus bertanggung jawab sama itu. Itu untuk awalannya. Jadi setelah peningkatan kesadaran, oh ternyata kayak masa kecil kayak saya kayak gitu ya gitu. Sekarang masa dewasa saya butuh apa, itu namanya kesadaran. Kemudian dari situ membuat keputusan baru yang akan mengubah cara hidupnya, seperti itu ya. Jadi asumsi dari analisis transaksional adalah bahwa individu itu dapat belajar, percaya kepada dirinya sendiri, dan berpikir untuk memutuskan dirinya sendiri, membuat keputusan untuk dirinya sendiri, menetapkan untuk dirinya sendiri. Kita mungkin waktu kecil dibilangin nggak usah sama teman itu pilih-pilih teman, semua jadiin teman, jangan beda-bedain teman, jangan memperlakukan teman dengan diskriminatif dan seterusnya. Tetapi kita sebagai orang dewasa juga akhirnya harusnya bisa belajar dong, mana yang jadiin teman dekat dan mana yang jadiin teman asal kenal nama, kenal asalnya mana, tapi bukan teman dekat. Kita memilih dan memilah teman dekat kita siapa, karena siapa yang menjadi teman dekat kita biasanya akan punya pengaruh terhadap diri si orang tersebut. Jadi akhirnya ya pada saatnya kita memang perlu pilih-pilih teman, misalnya seperti itu. Akhirnya apa yang dijadikan standar, ketetapan, peraturan atau norma dari orang tua harus kita evaluasi ulang. Emang masih work nggak? Ini membantu kita sebagai orang dewasa nggak? Jika ternyata nggak bisa, ya kan selesaikan, bikin keputusan yang baru. Dan menurut analisis transaksional, manusia itu mampu melakukan itu. Semua orang mampu. Kalau orang tidak melakukan itu, pertanyaannya adalah why? Kenapa dia nggak mau? Bisa jadi pertanyaannya bukan mampu tidak mampu, tapi mau tidak mau. Itu awalan analisis transaksional.